Anda masih bersama kami dalam UNS Menyapa. Kita masih membahas tentang pengembangan Jayangan Kampung Permata atau JKP ini. Dan kami juga mengundang Anda untuk interaktif 0271 857 555. Ya, silakan menelpon kami tunggu. Kembali saya akan ke Pak Yusuf ya. Tadi sudah dijelaskan bahwa memang yang ada di Kampung Jayangan itu keturunan dari Martapura ya. Betul. Dari Banjar gitu ya. Jadi ada semacam Solo tapi Banjar Jawa gitu ya. Solonya tuh Banjar Jawa. Banjar Jawa. Itu ada berapa banyak ya misalnya pengusaha terkait dengan intan berlian ini? Yang sudah terdaftar di tempat kami itu kurang lebih ada 500. 500. Saya penasaran Pak, ini di mana tuh Pak? Kan kalau kita mungkin ya di mana, di Kota Gede itu Kampung Perak misalnya kan kelihatan. Nah ini kita kalau mungkin ke Jayangan tuh kita kemana nih bisa melihat bahwa ini ada ternyata ada industri intan atau batu berlian di situ. Kalau lebih terkenal kita warga Solo ini Matahari Singosaren ya, itu nggak terlalu jauh, hanya berapa meter aja. Kurang dari Matahari Singosaren tepatnya Jalan Gatot Subroto, kurang lebih sekitar 300 meter. Itu ada Masjid Darussalam. Nah, kami di sampingnya ada kantor sekretariat, Pusat Informasi Batu Permata. Ya, kami ada di situ. Jadi itu merupakan sekretariat JKP, Jayangan Kampung Permata. Jadi mudah sekali untuk dicari. Kalau untuk aktivitas sehari-harinya pengusaha di sana atau industri intannya di mananya? Di tempat kami pun juga ada. Di sekitar Jayangan. Di sekitar Jayangannya. Mereka ini kebanyakan home industry. Home industry. Kebanyakan mereka di dalam rumah dan tidak tampak itu. Dan insya Allah itu segera mungkin akan kami tampakkan nanti di luar. Sehingga memang. Jadi saat ini masih belum tampak gitu ya? Belum. Baru ada 2 tempat saja. Di sekretariat itu sebagai tempat percontohan. Dan satunya di Kartopuran itu Nasrina, Perak itu sudah bisa didatangi, ya, sudah bisa dilihat hasil kerjanya, bisa dibeli juga barang-barang di situ. Gitu. Oke, nah di sini kan sudah terbentuk forum Jayangan Kampung Permata. Nah ini bagaimana sih proses menuju ke Jayangan Kampung Permata ini? Sejauh ini bagaimana perjalanannya bisa dijelaskan? Ya, memang awal 2 tahun yang lalu itu kami risau terhadap perkembangan Jayangan Kampung Permata itu. Sekian banyak orang kok tidak ada organisasinya begitu. Ini potensi yang besar sekali, tetapi tidak ada orang yang mau memulai. Jadi 2 tahun yang lalu? Iya, 2 tahun yang lalu tidak ada orang yang mau memulai, tidak ada orang mau yang mengorganisasi gitu. Dan saya sendiri sebetulnya sudah punya tempat di Solo Grand Mall itu ya, sejak tahun 2004. Sekitar 2 tahun yang lalu kami dipanggil oleh orang tua kami, khususnya dari Yayasan Darussalam, supaya kembali ke Jayangan untuk membangun di Jayangan itu supaya bisa dikembangkan. Akhirnya kami terjun di situ, kami punya ide-ide, kami sampaikan. Ternyata ide-ide itu tidak lama kemudian sudah didengar oleh UNS. Dari UNS mengajukan surat pendampingan, sudah barang tentu kami bahagia sekali. Dan tidak lama kemudian dari Universitas Muhammadiyah juga mengajukan. Jadi 2 PT di sini ya? Iya, 2 PT. Dan UNS gitu kerjasama ya. Jadi istilahnya waktu itu kami begitu sangat gembira, tumbuh ketemu tutupnya ini. Baik, saya akan ke Ibu Winnie. Ibu Winnie, pendampingan apa yang dilakukan ke Kampung Jayangan sehingga terbentuk Jayangan Kampung Permata ini dan nanti untuk mewujudkan impian dari Pak Yusuf dan teman-teman di Jayangan ini? Jadi sebetulnya pertama itu kita menguatkan komunitasnya. Jadi komunitas itu dikuatkan untuk kemudian mengenali potensinya itu apa, ini peluangnya apa, seperti itu. Ya, karena kita juga dari program studi perencanaan wilayah dan kota, kita membuat dokumen perencanaan jangka panjang ya. Dan untuk membuat dokumen perencanaan jangka panjang itu kan itu nanti berisi program-program apa yang nanti akan dikembangkan supaya itu terwujud. Kita akan menggandeng siapa untuk mewujudkan itu. Nah, untuk
bisa mewujudkan namanya grand design. Jadi grand design pengembangan Kampung Permata. Oke. Untuk baik. bisa saya tahan dulu sampai grand design. Kita ada penelpon, kita terima. Halo, selamat sore. Halo. Selamat sore, dengan siapa? Pak Budi. Silakan. Halo. Ya, silakan langsung Pak Budi. Ya. Jayangan itu kalau saya mau beli apa gitu permata di situ, ada plakat nama atau apanya gitu, ada enggak ya? Papan informasi. Itu saja. Ya. Itu ada. Baik. Ya, nanti akan dijawab oleh Pak Yusuf, tapi saya lanjutkan dulu ke Ibu Winnie, silakan. Jadi sampai grand design ya Bu. Jadi grand design itu tentang perencanaan. Dan untuk itu kita harus menggali melalui FGD potensinya. Kemudian ini kadang kita setelah launching itu artinya sudah terbentuk komunitasnya. Sekarang kita menyusun pentahapan kegiatan. Jadi tahap pertama. Setelah launching apa nih tahap yang dilakukan? Itu kita penguatan komunitas dulu. Ya, jadi nanti kita membentuk klaster permata. Klaster itu nanti bisa kita komunikasikan dengan Bapeda untuk mendapat fasilitas pembentukan klaster dari Bapeda. Kemudian kita mungkin juga rencanakan akan membentuk koperasi seperti itu, sehingga kemudian itu akan menjadi membesar dengan koperasi, mungkin ada bantuan permodalan atau apalah seperti itu. Kemudian dengan perindustrian mungkin juga kita akan melakukan pameran-pameran seperti itu. Kemarin juga kita sudah pameran di Benteng itu yang International Cities Creative City Conference. Ya, kemudian tahap berikutnya kita mungkin mulai akan pembangunan fisik, tapi fisik yang mungkin lebih ke street furniture, signage. Jadi itu tadi mungkin plakat-plakatnya seperti itu, papan nama ya, ya. Jadi belum pemerintah mungkin sudah tapi belum terlalu mencolok ya, Pak. Ya. Kemudian pejalan kaki seperti itu. Mungkin berikutnya juga mungkin fasilitas-fasilitas yang lain. Jadi dengan kita punya program, kita bisa komunikasikan dengan pihak-pihak terkait untuk bisa mendukung itu ya. TRK mungkin dengan perindustrian, dengan UKM dan sebagainya. Oke. Baik, kembali kita ke telepon. Halo, selamat sore. Selamat sore. Dengan siapa, di mana? Selamat sore. Ya, selamat sore. Dengan siapa? Ya, dengan Pak Aji di Jogja. Baik, Pak Aji, silakan. Ya, mau konfirmasi untuk di Kampung Mutiara Solo itu bagaimana cara bisa memberikan promo hingga menjadi sebuah tujuan wisata ya, Pak ya. Kan selama ini kan yang paling terkenal itu wilayah Tasik Lawean. Nah, untuk di Kampung Permata ini bagaimana caranya supaya masuk ke eksploitasi di pariwisata Kota Solo. Oke, baik. Terima kasih. Jadi destinasi wisata Kota Solo ya, jaringan Kampung Permata ini. Saya akan ke Pak Yusuf menjawab penelpon yang pertama tadi ya. Papan nama plakat jayangan Kampung Permata ini. Ada di Jalan Gatot Subroto 161 itu ada papan nama besar sekali, Pusat Informasi Batu Permata. Pusat Informasi Batu Permata. Itu di sampingnya ada Masjid Darussalam. Jadi patokannya situ ada Masjid Darussalam, di situ ada Pusat Informasi Batu Permata. Ini memang yang akan dijadikan pusatnya nanti masjid itu ya, berbagai kegiatan. Berbagai kegiatan ada di sekitar situ, ada tempat misalnya nanti akan kurang lebih sekitar kami bikin 100 toko lah di situ. Dan semuanya khusus permata saja. Di masjid tersebut? Di sampingnya. Oh, di samping. Atau ada mungkin pembangunan masjid lagi? Itu rencana. Itu kan di sebelah masjid itu ada yang tahu kupat, ada yang jual es degan, ada sate. Itu nanti kan kami bikin food court. Kami tidak ingin menghilangkan mereka. Mereka kami jadikan sebagai pelengkap gitu ya. Bentuknya nanti dibentuk food court gitu ya. Mereka hanya dibikin kecil-kecil saja. Nanti di ruangan yang besar itu akan banyak meja-meja penjual batu permatanya gitu. Ya. Oke, baik. Saya ke Bu Winnie. Ya. Solo
destinasi wisatanya itu nanti ke Jayengan itu termasuk ya, selain tadi sudah disebutkan tadi singgung oleh Bu ini ya, batik ada 2 kampung ya yang dikenal. Nah ini Jayengan juga jadi destinasi wisata. Nah menuju ke situnya bagaimana nih upayanya? Ya memang kita ini ya, yang tadi saya katakan, kita mulai melakukan komunikasi yang intensif dengan Pemkot, dengan dinas-dinas, karena Pemkot itu kan juga dia punya arah kebijakan bahwa Solo itu akan dijadikan wisata kreatif. Jadi mereka punya program-program yang akan mendukung. Kemudian dipromosikan juga seperti itu. Tapi memang kalau kita promosi kemudian orang melihat belum ada apa-apa atau masih sedikit, sehingga kan mungkin perlu berbenah dulu. Artinya di dalam itu kan perlu pembenahan dari dalam, pembenahan jalannya dan sebagainya. Kita bisa promosikan. Tapi ya kita lakukan 2 arah. Yang pertama memang penguatan komunitasnya itu. Kemudian yang kedua ke perencanaan yang nanti akan mengarah ke perencanaan, baik perencanaan fisik maupun perencanaan ekonominya maupun sosialnya. Jadi itu akan menjadi satu kesatuan, karena di situ juga punya kekuatan sosial budaya yang besar. Seperti bubur Banjar. Tradisi bubur Banjar itu sudah bertahun-tahun. Berapa ton Pak? Satu hari Pak? 50 kilo satu hari. Ya 50 kilo itu satu hari setiap bulan puasa. Itu kan juga harus dilestarikan budaya-budaya Banjar di situ. Kemudian ada Hadra, kemudian masjid sendiri sebagai pusat pendidikan, pusat keagamaan. Itu kan juga itu program-program sosial yang di situ harus di-maintain. Kemudian dari ekonominya itu juga saat ini mungkin banyak yang sebenarnya dia punya potensi tapi belum berani muncul atau belum punya modal untuk muncul atau belum punya kepercayaan diri untuk muncul. Nah itu harus didukung juga seperti itu. Jadi mulai bergerak dari sisi sosialnya itu bagaimana itu terlestarikan, sosialnya, ekonominya juga. Nah memang hal terberat itu memang ya ketika membentuk forum itu hal yang terberat, karena itu kan harus menyatukan berbagai kepentingan, berbagai hal yang itu harus menjadi satu visi, satu tujuan. Nah itu yang Pak Yusuf ini yang sudah mungkin tidak sendiri-sendiri lagi kan? Ya tidak sendiri-sendiri lagi. Mungkin orang boleh punya toko misalnya, boleh punya warung kuliner, boleh ini. Tapi ketika dia bergabung di dalam forum, dia harus bersama. Ya itu kepentingan bersama itu seperti inilah. Itu yang saat ini tuh tantangan terberatnya seperti itu. Baik. Jadi ya fisiknya juga jadi itu. Bu Winnie dan Pak Yusuf, kembali kita jeda, dan pemirsa Anda kami undang kembali, jangan lupa nanti bisa menelpon di 0271857555 dalam UNS Menyapa.